Saat ini banyak perusahaan yang membuka program internship, magang, atau kerja praktik. Jika tahun-tahun sebelumnya, internship hanya sebagai kebutuhan pemenuhan persyaratan perkuliahan atau sekolah saja, namun saat ini berbagai macam perusahaan sudah membuka program internship dengan tawaran yang menarik. Nah, bagaimana cara kita merencanakan internship yang baik serta tidak hanya sebagai pemenuhan persyaratan saja atau bahkan internship juga bisa menjadi akselerator karir kita ke depannya. Dan serta untuk fresh graduate, baiknya internship atau melamar pekerjaan saja ya. Nah, mari kita bahas di segmen kali ini. Dan segmen kali ini akan kita buat dalam dua segmen. Di segmen pertama yaitu terkait dengan internship dan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum internship. Dan di segmen kedua, saya akan bercerita mengenai pengalaman saya saat kerja praktik atau internship di PT Freeport McMoran Indonesia di tahun 2013. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Internship, magang, atau kerja praktik merupakan program yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mahasiswa atau pelajar di tingkat akhir, supaya mereka bisa mempraktikkan apa-apa yang sudah mereka pelajari di bangku perkuliahan atau bangku sekolah di dunia kerja. Meski kadang dalam praktiknya banyak sekali ditemukan peserta magang yang tidak mengerjakan hal yang sesuai dengan background pendidikannya. Dan durasi internship ini berkisar antara 1 bulan hingga 1 tahun sesuai dengan kontrak magang antara peserta magang dengan perusahaan. Dan tentu internship ini punya keuntungan dan kekurangan masing-masing di perusahaan dan juga bagi peserta magang. Misalkan bagi perusahaan, keuntungannya adalah perusahaan bisa mendapatkan bantuan tenaga kerja, tambahan tenaga kerja namun dengan biaya yang rendah. Namun dengan konsekuensi kompetensi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, peserta magang di perusahaan banyak dipekerjakan untuk hal-hal yang sifatnya teknis yang tidak membutuhkan kompetensi yang begitu tinggi. Dan makanya sering kita temukan peserta magang yang kebanyakan tidak mengerjakan hal yang sesuai dengan background pendidikannya. Nah, sementara untuk mahasiswa atau untuk fresh graduate atau peserta magang, keuntungannya adalah tentu bisa mendapatkan pengalaman kerja dan juga bisa mendapatkan pendapatan serta relasi. Nah, namun ada beberapa kekurangan yang mungkin baru-baru saja terjadi beberapa waktu lalu, di mana terjadi eksploitasi kepada peserta magang oleh perusahaan. Dan ini memang salah satu kekurangannya. Karena jika dibandingkan dengan status karyawan kontrak atau status karyawan tetap, pendapatan yang didapatkan oleh si peserta magang akan sangat jauh berbeda dengan karyawan kontrak dan karyawan magang. Nah, ini cenderung disalahgunakan oleh berbagai macam oknum perusahaan. Oleh sebab itu, internship di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dari pasal 21 sampai pasal 29 dan secara spesifik diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016. Nah, perlu kita ketahui nih, terutama untuk peserta magang, bahwa magang, internship, atau kerja praktik ada aturannya. Jadi, setiap perusahaan, setiap peserta magang harus taat kepada aturan yang ada di Indonesia mengatur mengenai magang, kerja praktik, atau internship. Dan jadi pastikan ya kalau kamu nanti akan magang, perusahaan menaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dan tentu kamu sendiri juga harus menaatinya ya. Nah, dalam pelaksanaannya, internship bisa saya kategorikan menjadi dua, khususnya untuk pesertanya. Yang pertama, khusus untuk peserta yang belum lulus kuliah atau sekolah, yang masih berstatus sebagai mahasiswa ataupun pelajar. Dan kategori yang kedua adalah internship untuk fresh graduate atau yang sudah lulus, yang sudah mendapatkan gelar sarjana. Nah, untuk mahasiswa atau untuk pelajar yang masih dalam periode kuliah atau universitas, sebaiknya saya sarankan mengambil program magang jika ada waktu kosong, misalkan menunggu lulus atau saat liburan, maka sebaiknya dimanfaatkan untuk magang ya. Selain menambah pengalaman, juga bisa menambah relasi serta tentu akan memperkuat CV kamu jika nanti kamu akan melanjutkan ke pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, namun untuk fresh graduate atau yang sudah lulus,
saya pribadi menyarankan untuk melamar pekerjaan dengan status karyawan kontrak atau karyawan tetap. Kenapa? Karena tentu pendapatan di program internship tidak akan sebesar program karyawan tetap atau karyawan kontrak. Nah, sementara kita sudah lulus, sudah bisa melamar pekerjaan dengan status karyawan kontrak atau karyawan tetap. Nah, jadi saya menyarankan untuk teman-teman yang sudah lulus sebaiknya prioritaskan untuk melamar pekerjaan dengan status karyawan kontrak atau karyawan tetap. Nah, supaya magang atau internship yang kita ambil ini tidak hanya sebagai pemenuhan persyaratan saja atau tidak hanya sekedar pengisi waktu luang saja, namun lebih bermanfaat sebagai akselerator karir ke depannya, maka ada beberapa tips yang akan saya sampaikan terkait dengan merencanakan program magang supaya program magang yang kamu ambil dapat mempercepat akselerasi karir kamu ke depannya. Karena tentu jika misalkan magang yang kita ambil tidak sesuai dengan tujuan karir kita, tentu itu akan sangat membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi kamu untuk merencanakan program magang supaya karir kamu bisa dicapai dengan lebih cepat dan juga tepat. Nah, yang pertama yang perlu dipastikan saat kamu akan meng-apply atau melamar ke perusahaan untuk program magang, yang pertama yang harus dipastikan adalah tentukan tujuan karir terlebih dahulu. Nah, menentukan tujuan karir ini tidak hanya pada saat sudah lulus. Bahkan saya sendiri menyebut jika sudah lulus baru menentukan tujuan karir itu telat banget. Nah, sebaiknya menentukan tujuan karir tidak hanya pas saat kuliah, tetapi juga sebelum kuliah. Kenapa? Karena background pendidikan juga akan mempengaruhi tujuan karir kamu. Nah, supaya tujuan karir kamu dapat dicapai lebih baik, maka sebaiknya tentukan tujuan karir terlebih dahulu sebelum mengambil program magang. Nah, bagaimana cara menentukan tujuan karir? Kamu silahkan klik link di atas mengenai menentukan tujuan karir. Nah, hal selanjutnya yang perlu kamu pastikan sebelum kamu magang adalah pastikan kamu sudah riset industri-industri apa saja yang sesuai dengan tujuan karir yang sudah kamu lakukan di poin pertama. Nah, jadi kita riset perusahaan apa saja, jenis-jenis industri apa saja yang sesuai dengan tujuan karir kita, mulai mungkin banyak sekali ya, ada oil and gas, banking, FMCG, dan yang lain-lain, maka kita pastikan industri apa saja sih yang dapat mempercepat pencapaian tujuan karir kamu. Nah, setelah itu spesifikkan dengan mencari posisi yang sesuai di perusahaan tersebut. Karena posisi pekerjaan kan tentu banyak sekali ya di masing-masing perusahaan. Nah, setelah kita menentukan tujuan karir, menentukan industri, maka hal yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah mencari tahu posisi yang sesuai dengan tujuan karir dan industri yang sudah kita tentukan di poin pertama dan poin kedua. Nah, jadi poin yang ketiga adalah tentukan posisi yang kamu incar di program magang. Selanjutnya adalah ketika sudah mengajukan lamaran dan sudah mengikuti proses yang ada, hal yang selanjutnya perlu kamu pastikan adalah pahami dengan benar kontrak magang atau kontrak internship. Hal ini sangat-sangat krusial. Kenapa? Kontrak magang atau kontrak internship merupakan dokumen yang mengikat antara perusahaan dengan peserta magang yang harus dipatuhi oleh baik peserta magang ataupun juga perusahaan. Jadi, skop pekerjaan, batasan-batasan pekerjaan, norma-norma yang diatur di perusahaan dan peserta magang itu diikat dalam bentuk perjanjian kerja dalam bentuk kontrak magang. Nah, hal ini juga menghindari supaya tidak terjadi eksploitasi berlebihan oleh perusahaan bagi peserta magang dan juga peserta magang mengetahui hak dan kewajiban mereka saat bekerja sebagai peserta magang di perusahaan. Dan pastikan juga poin-poin yang ada di kontrak magang sudah disepakati oleh perusahaan dan pastikan juga kebutuhan-kebutuhan kamu, apapun yang hal-hal yang kamu inginkan sudah ada di kontrak magang. Dan jangan hanya percaya dengan ucapan mulut saja, karena ucapan mulut tidak dapat diikat dalam bentuk perjanjian hukum. Nah, supaya lebih mengikat, apapun yang kamu inginkan, tuliskan atau minta atau negosiasikan di dalam kontrak magang. Dan selanjutnya adalah pastikan fasilitas dan benefit yang kamu inginkan. Dan biasanya ini
ada di kontrak magang. Namun kamu juga bisa mengajukannya bahwa kontrak magang itu pun sifatnya bisa dinegosiasikan. Jadi pastikan kamu sudah mengetahui fasilitas dan benefit yang kamu dapatkan saat magang. Dan jika akan lebih baik lagi jika bisa kamu ajukan lebih, karena itu tentu akan semakin meningkatkan semangat kamu dalam magang, bukan? Nah, poin yang terakhir kelihatannya sederhana, namun sangat-sangat berefek luar biasa, yaitu coba ajukan apakah setelah mengikuti program magang ini kamu bisa diangkat menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak di perusahaan tersebut. Biasanya banyak perusahaan memberikan privilege ini kepada peserta magangnya. Karena apa? Karena peserta magang tentu sudah mengikuti proses rekrutmen dengan bersaing dengan peserta magang, calon peserta magang lainnya, dan sudah mengikuti program magang. Dan tentu ini akan menjadi privilege khusus bagi kamu jika kamu bisa mengajukan hal ini ke perusahaan. Dan biasanya perusahaan juga memberikan privilege ini kepada peserta magangnya untuk diangkat menjadi karyawan kontrak ataupun karyawan tetap. Nah, pastikan sebelum kamu magang, ada nggak privilege ini di perusahaan? Jika tidak ada, ajukan. Jika sudah ada, kamu sebaiknya capai supaya bisa mendapatkannya. Itu dia beberapa saran dari saya terkait dengan kerja praktik atau magang dan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita magang supaya magang tidak hanya pemenuhan kebutuhan saja namun juga berefek kepada pencapaian percepatan karir sehingga akan membuat magang kamu lebih bermakna, lebih efisien, efektif dan kamu dapat mencapai tujuan karir dengan cepat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tonton segmen kedua, di mana segmen kedua saya akan bercerita mengenai pengalaman magang saya di PT Freeport Indonesia di Papua, di Tembagapura. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa.